Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 adalah Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan dengan bab 3 ayat 4 sampai 7. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan
dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus berdoa dalam hidup dan karyanya. Yesus menandai awal dan seluruh perjalanan serta akhir hidup dan karyanya di depan umum dengan berdoa kepada Allah Bapanya. Setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Yesus keluar dari air dan berdoa. Saat ia berdoa, terbukalah langit, Roh Kudus turun ke atas dia,
dalam rupa burung merpati, dan terdengar suara dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Hal itu dilakukannya pada banyak saat lainnya, sampai ia menyelesaikan hidup dan karyanya di atas salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelum dibaptis, Yesus menjelaskan kepada Yohanes makna pembaptisan yang perlu dibuat oleh Yohanes atas dirinya. Yesus meminta dibaptis bukan sebagai seorang berdosa yang perlu bertobat. Ia menegaskan maksud permintaannya. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita melaksanakan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Yesus menerima baptisan tanda pertobatan untuk mengajarkan kepada semua orang berdosa, termasuk Yohanes, makna asasi atau inti pertobatan itu, yakni melaksanakan atau memenuhi kehendak dan rencana Allah. Jika seseorang benar-benar hendak bertobat, ia harus bersedia melaksanakan atau memenuhi kehendak Allah dalam hidupnya. Kesediaan memenuhi kehendak Allah, itulah makna terdalam dari doa Yesus, dari tuntunan Roh Kudus, serta kasih dan perkenanan Bapa atas dirinya. Yesus berkehendak pada Allah bukan karena dari asalnya ia adalah anak Allah, tetapi terlebih karena di bumi ini ia hidup dan berkarya semata untuk melaksanakan kehendak Allah yang adalah Bapanya. Itulah yang hendak ditunjukkannya kepada para hadirin dengan meminta dan menerima baptisan Yohanes. Saudara-saudariku terkasih, dengan bersedia dibaptis oleh Yohanes, Yesus menunjukkan kepada semua yang hadir bahwa status mereka sebenarnya adalah umat perjanjian, umat Allah atau anak-anak Allah. Mereka berjanji menerima dan melaksanakan hukum Allah, dan Tuhan Allah selalu bersedia hadir sebagai Allah mereka. Namun dalam praktek hidup, mereka lebih suka mengikuti keinginan sendiri, mengabaikan bahkan melanggar hukum, dan berlaku seolah-olah tidak ada Allah. Mereka mengabaikan pengenalan akan Allah, tidak mengasihi Allah, dan menolak kehendak dan rencananya. Mengapa praktik hidup demikian bisa terjadi? Jawabannya, karena mereka hanya berjanji, namun tidak berdoa. Mereka kelihatannya berdoa, namun hatinya jauh dari Tuhan. Orang-orang ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa pembaptisan Yesus mengajarkan kepada kita juga bahwa pembaptisan tidak saja merupakan saat kita disucikan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah, serta dicurahi anugerah Roh Kudus,
tetapi merupakan momen perjanjian untuk menolak setan dan hidup dalam iman kepada Allah. Kita berjanji beriman kepada Allah serta menuruti rencana dan kehendak-Nya. Namun semuanya itu seringkali hanya menjadi status dan martabat di atas kertas buku baptis saja. Faktanya, sesudah pembaptisan, orang-orang tidak lagi peduli akan janji baptisnya dan hidup seturut kehendak-Nya saja. Yesus yang dibaptis, semua orang yang telah dibaptis harus belajar bahwa doa adalah saat perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan penuh kuasa untuk memelihara ikatan hidup, gerak dan ada dalam kesatuan dengan Allah Bapa kita. Melalui doa, orang berjumpa dengan Allah agar tetap mengenal dan mencintai kehendak-Nya, serta tekun melaksanakannya dalam hidup dan karya setiap hari. Yesus berdoa untuk hidup, bergerak dan ada dalam kesatuan dengan Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang kudengar dari Bapa itulah yang kukatakan kepada dunia. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itu juga yang dilakukan oleh Anak. Demikian juga setiap orang yang telah dibaptis dapat tetap tinggal dalam kesatuan dengan Allah berkat kekuatan doanya. Doa orang yang dibaptis menembus awan langit dan menyapa Allah. Tanpa doa, orang akan hidup dan berkarya demi kehendak-Nya sendiri. Hanya mereka yang tekun berdoa dapat hidup dan berkarya menurut rencana dan kehendak Allah. Mereka itulah yang berkenan dan dikasihi oleh-Nya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.